Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu itu, jika mereka mencintai aku, kata Allah, maka harus mengikuti aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat agar Allah cinta kepada kita, ada syarat, yaitu dengan kita mencintai kekasihnya, dengan kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, barulah aku cinta kepada mereka, wa yaghfir lakum dzunubakum, barulah aku ampunkan seluruh dosa mereka. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan mempertahankan jenggot, dengan kita berjubah, ini bukan mengikuti adat orang Arab. Jangan salah kaprah. Ini udah bodoh mengkritik pula. Ini bukan adat orang Arab, tetapi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pakai jubah. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, kita kembali berkumpul di rumah Allah yang penuh barakah ini dengan maksud dan niat yang sama, agar kita dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada zatnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tiada yang kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga meyakini bahwa kebahagiaan kejayaan manusia hanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti dan pasti Allah berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti dan pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya lah kita hidup dari bangun tidur sampai tidur kembali mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti gaya hidup ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, marahnya Nabi dan diamnya Nabi. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah mengikuti, sudah pantas mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sewajarnya, sudah tidak asing lagi seharusnya kita mengikuti kehidupan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa hari ini banyak orang-orang memfitnah orang yang mengamalkan sunnah,
orang yang berjenggot, orang yang berjubah, orang yang bercadar tidak cinta kepada negeri NKRI ini. Ini adalah satu fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang sudah disuntikkan paham jin, jaringan Islam liberal. Padahal tidak ada dalam kehidupan Islam itu Islam liberal, tidak ada. Yang ada itu iblis liberal, jaringan iblis liberal sudah disuntikkan kepada umat Islam ini sehingga memfitnah orang-orang yang menghidupkan sunnah, tidak cinta kepada NKRI. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kaji logika, kepada sunnah Nabi SAW saja dia cinta, kepada adat Rasulullah SAW saja dia cinta, apalagi kepada adat negerinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerusakan umat pada saat ini sudah tak tentu arah. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Ini berawal sebenarnya karena kita sudah meninggalkan, bahkan tidak semangat lagi, bahkan tidak bergairah lagi untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya sekadar cinta, tapi cintanya masih cinta palsu. Karena hakikat cinta itu innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya cinta itu akan mentaati apa yang dia cintai. Sebagaimana kisah Qais dan Laila, cintanya Qais kepada Laila bukan begitu besar cinta Qais kepada Laila, sehingga suatu ketika Qais ini diciumnya setiap dinding-dinding di kota itu. Maka orang bertanya, kenapa kau cium itu dinding-dinding di kota itu? Maka Qais katakan, bukan aku cinta kepada kota ini, tetapi karena cintaku kepada orang yang tinggal di kota itu. Maka suatu ketika lagi orang-orang bertanya kepada Qais, wahai Qais, kenapa kau sangat cinta kepada Laila? Apa Laila yang kau cintai? Apakah matanya Laila? Apakah hidungnya Laila? Apakah bibirnya Laila? Maka Qais katakan, sangkingkan cinta Qais ini dia berani mengatakan, jangankan hidung dan mata dan wajahnya Laila, debu-debu yang menempel di sendal Laila pun aku lebih sukai. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Maka inilah hakikat cinta hari mulia. Kalau kita, begitu juga kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, apa-apa yang berhubungan dengan Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, memakai sorban, memelihara jenggot, bersorban, berjubah, motong kuku dan sebagainya, menipiskan kumis, ujung rambut dari ujung kaki, kemudian dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana 24 jam kita ini seperti 24 jam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mau jadi nabi, tidak. Nabi sudah ditutup, diakhiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita hanya mencontoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah wajar. Karena kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah wajarlah, tak asing lagi kita mengikuti Nabi kita. Tetapi hadirin rahimakumullah, karena lemahnya kita mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari ini umat Islam pun memfitnah orang-orang yang menghidupkan sunnah. Dia tidak cinta kepada negerinya, tidak cinta kepada bendera merah putih. Karena orang Islam pun sudah berani, maka orang kafir lebih berani lagi, hari mulia. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat wajah-wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, sebagai penyembuh hati kita ini, sebagai penghibur hati kita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti, mencontoh satu-satu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan kaum tersebut. Barang siapa yang contoh Fir'aun, maka dia akan dibangkitkan di akhirat dengan Fir'aun. Barang siapa mencontoh Qarun, asyik mengumpulkan harta, maka dia akan di akhirat bersama Qarun la'natullah alaih.
Tetapi bila kita mencontoh-contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti itulah orang yang cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku akan di syurga bersamaku, kata Nabi. Maka hadirin jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah, maka bagaimana kita berjuang lagi, berhijrah lagi, memperbaiki kehidupan kita, memperbaharui 24 jam kita, bagaimana mencontoh berusaha mengikuti 24 jam Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Kita hadirin rahimakumullah, kita adalah makhluk yang lemah, manusia yang dhaif, sedikit amalnya banyak dosanya. Tetapi dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabdakan, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid." Barang siapa berpegang teguh terhadap sunnahku dikala rusaknya umatku ini, dikala orang-orang menghina sunnah Nabi, dia tetap berpegang terhadap sunnah Nabi, falahu ajru 100 syahid, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadirin mulia, tak mau kita hadirin mulia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Kalau dahulu para sahabat untuk mendapatkan syahid di jalan Allah, dia harus asah pedangnya, dia harus pacu kudanya, dia harus panah musuhnya. Ketika dia tertebas oleh musuhnya, mati ketika peperangan, barulah dia dikatakan syahid. Tetapi di akhir zaman ini, dikala rusaknya umatku, dikala di mana-mana orang lain menghina sunnahku, tetapi ada sebagian orang yang betul-betul berpegang teguh terhadap sunnahku, falahu ajru 100 syahid, maka baginya 100 orang mati syahid, baginya pahala 100 orang mati syahid. Kita tenang-tenang saja, kita enggak perlu perang, kita enggak perlu siapkan kuda untuk berperang, hanya berpegang teguh terhadap sunnah dan membenci orang yang menghina-hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Apabila kamu lihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Tak bisa kita cegah dengan tangan kita. Kita dengan dilindungi dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum negeri. Bila kita berperang dengan mencegah dengan tangan kita, kita akan bertambah kehinaan pada diri kita. Tetapi hadirin mulia, bila kamu tidak mampu cegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Bila tidak mampu juga, maka bencilah dengan dalam hati kamu. Timbulkan kebencian dalam hati bagi orang-orang yang menghina sunnah Nabi SAW. Kuatkan tekad, biar kita mati dalam menegakkan sunnah daripada mati dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Dan kita ini sudah tahu banyak dosa, sudah tahu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya hidupkan sunnah. Allah sendiri mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu itu, jika mereka mencintai aku, kata Allah, maka harus mengikuti aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat agar Allah cinta kepada kita, Pak, ada syarat, yaitu dengan kita mencintai kekasihnya, dengan kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka yuhibbukumullah, barulah aku cinta kepada mereka. Wa yaghfir lakum dzunubakum, barulah aku ampunkan seluruh dosa mereka. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan mempertahankan jenggot, dengan kita berjubah, ini bukan mengikuti adat orang Arab. Jangan salah kaprah. Ini udah bodoh mengkritik pula. Ini bukan adat orang Arab, tetapi ini sunnah Nabi SAW karena Rasulullah pakai jubah. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka syarat agar Allah cinta kepada kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Siapa orang yang mencintai Nabi itu? Apakah hanya bernyanyi aku cinta Rasul, aku sayang Rasul? Apakah dengan bernyanyi begitu saja? Tidak. Rahimakumullah, Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad abbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintaiku, kata Rasulullah. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Maka di balik sunnah ini ada kemenangan, di balik sunnah ada kejayaan, kemenangan, kebahagiaan, kejayaan. Umat Islam ini hadirin rahimakumullah tersembunyi di balik sunnah Nabi SAW. Bila umat Islam sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW, jangan harap mau menang, jangan harap mau tenang hidupnya hadirin rahimakumullah, karena kemuliaan, kemenangan, kejayaan umat Islam tersembunyi di balik sunnah Nabi SAW. Maka hendaknya kita hadirin rahimakumullah, khatib hari ini menghimbau agar bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Biarkan orang mengejek-ngejek sunnah Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang mengejek-ngejek sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi SAW. Maka hendaknya kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dalam khutbah yang sangat singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pahamkan kita, berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena apalah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulullah. Rasulullah itu diutus untuk suri tauladan yang baik, untuk contoh yang baik. Segala kehidupan Nabi, segala apa-apa yang benda-benda yang berhubungan kepada Rasulullah, maka itu sebagai contoh Nabi SAW. Contoh kita kepada Rasulullah SAW. Itulah sebaik-baik contoh hari mulia. Maka setiap orang yang mencontoh ini enggak sempurna. Enggak sempurna, orang mencontek ini enggak sempurna. Tetapi sudah dapat nilai karena dia mencontoh-contoh. Seperti di sekolah, seorang guru perintahkan muridnya, wahai murid, buat gambar kapal. Dibuatlah gambar kapal. Ada mirip badannya kapal, tetapi depannya mobil. Tetapi ada miripnya. Dapat nilai juga konten 2, konten 4, walaupun tak konten 10. Tetapi ada sok hebat dia. Mana pula tak zamannya gambar kapal. Sekarang zamannya gambar mobil Ferrari merah. Digambarnya lah mobil Ferrari merah. Terakhir ketika ditunjukkan kepada gurunya, konten 0. Kenapa? Disuruh gambar kapal, terus tak ada mirip sama kapal. Begitulah kita hadirin rahimakumullah, yang mencontoh-contoh ini tak sempurna hidupnya, tetapi dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mau mencontoh-contoh sunnah Nabi, mencontoh-contoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada yang sok mantap, tak mau dia mencontoh Nabi. Itu kan zaman Nabi, ini kan udah zaman now. Sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi ikut zaman, tetapi zaman itulah ikut sunnah. Maka rahimakumullah, khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama yang berkhutbah sendiri-sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi samil 'alim
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham.